Tidak hanya Chiesa, Inter juga melirik nama Kostic untuk didatangkan. Nama Filip Kostic belum keluar di pasar Inter kali ini. Tapi, mengingat situasi di sisi kiri juga akibat cederanya Tajon Buchanan dan sang pemain di Juventus tidak masuk dalam rencana Thiago Motta, maka, kejutan, transfer tidak bisa dikesampingkan menurut Internews. Usai cedera di Euro 2024 bersama Serbia, Filip Kostic belum kembali tampil dengan seragam Juventus di pramusim. Bahkan dalam pertandingan kemarin melawan Brest, di mana pemain sayap kiri Bianconeri bahkan tidak berada di bangku cadangan, tak heran, mengingat namanya termasuk yang ditaruh manajemen klub Turin di daftar jual dan ini bisa menjadi peluang bagi Inter yang mencari pemain di posisi tersebut. Sebelum berakhir di Juventus, Filip Kostic sudah lebih dulu dilirik oleh Inter. Pemain spesialis sayap kiri ini juga mampu mencetak gol dengan pengalamannya tentang Serie A, 66 penampilan dengan seragam Juventus sejak kedatangannya pada tahun 2022, di akhir bursa transfer bukan tidak mungkin Inter bergerak untuknya. Terlebih dia sudah terbiasa bermain dengan skema 352 di bawah asuhan Massimiliano Allegri, dan mendatangkannya akan membuat Carlos Augusto kembali ke belakang sebagai pelapis Alessandro Bastoni, sementara Kostic bergantian dengan Federico Di Marco. AC Milan menghentikan negosiasi dengan Udinese terkait transfer Lazar Samardzic. Tribunbatam.id, AC Milan menunda pembicaraan dengan Udinese terkait potensi transfer Lazar Samardzic. Rossoneri pada prinsipnya telah mencapai kesepakatan pribadi dengan Lazar Samardzic. Namun, pihak Milan menunda pembicaraan lanjut dengan pihak Udinese. Lantaran kedua klub dilaporkan gagal menemui titik kesepakatan. Menurut laporan dari Tuttosport, Rossoneri telah mencapai kesepakatan dengan Samardzic. Terutama setelah perwakilan dari AC Milan melakukan pembicaraan dengan ayah sekaligus agen dari sang pemain. Namun, Rossoneri harus menghentikan sementara negosiasi dengan pihak Udinese. Hal tersebut tak lepas dari pihak Udinese yang menolak tawaran Milan. Tefruilian menolak tawaran sebesar 20 juta euro plus bonus dari Rossoneri. Selain itu, pihak Udinese hanya menginginkan uang tunai tanpa embel-embel nama pemain sebagai kesepakatan. Mendapat penolakan tersebut, Rossoneri langsung mengalihkan fokusnya ke target lain. Pasalnya hal tersebut dinilai oleh Milan hanya akan membuang-buang waktu. Sementara itu Rossoneri semakin aktif di bursa transfer musim panas ini. Terutama setelah sukses merekrut Alvaro Morata bulan lalu dan menyelesaikan kesepakatan untuk Strahinja Pavlovic. Saat ini, klub tengah berupaya keras untuk menyelesaikan transfer Emerson Royal sebelum beralih fokus ke Tammy Abraham, di bawah arahan pelatih Paulo Fonseca. Milan sedang menjalani tur pramusim di Amerika Serikat. Selama tur ini, mereka berhasil meraih kemenangan dalam pertandingan persahabatan melawan Manchester City dan Real Madrid. Hasil tersebut semakin meningkatkan kepercayaan diri tim menjelang dimulainya musim Serie A yang akan datang. Juventus berjuang datangkan Nico Gonzalez dari Fiorentina. Tribunjambi.com, Juventus tertarik untuk mendatangkan Nico Gonzalez dari Fiorentina. Bianconeri terus berjuang mendatangkan penyerang baru di bursa transfer musim panas ini. Mereka telah merencanakan kemungkinan kesepakatan pertukaran pemain untuk mencoba mengalahkan Atalanta dalam upaya mendapatkan bintang Fiorentina tersebut. Bianconeri masih berupaya memperkuat skuad Thiago Motta dan tengah memburu pemain sayap baru. Mereka membutuhkan tambahan kekuatan di lini depan saat mereka bersiap. Kehilangan Federico Chiesa dalam beberapa minggu mendatang, Karim Adeyemi telah banyak dikaitkan dengan kepindahan tersebut. Tetapi belum ada kesepakatan yang disetujui dengan Borussia Dortmund. Dalam beberapa hari terakhir, Juventus muncul untuk bersaing dengan Atalanta dalam mendapatkan Nico Gonzalez. Mereka telah melakukan kontak dengan Fiorentina untuk mulai menjajaki kemungkinan kepindahan. Si Nyonya Tua telah mengirim Moiskin ke Florence musim panas ini dan ingin menggarap kesepakatan lain dengan Viola. Pertukaran pemain antara Juventus dan Nico Gonzalez terjadi. Tuttosport hari ini merinci bagaimana. Fiorentina ingin menambah 1 atau 2 gelandang ke dalam skuad Raffaele Palladino bulan ini. Hal itu mendorong Juventus untuk mempertimbangkan kemungkinan kesepakatan pertukaran pemain untuk Nico Gonzalez yang melibatkan Weston S1MC High Pronunciation Kenya. Corriere dello Sport juga mengisyaratkan bahwa Nyonya Tua dapat membuat kesepakatan dengan Atalanta. Itu memungkinkan klub bergamo itu mendapatkan pemain sayap tersebut dengan imbalan kompromi dalam negosiasi tahun Koop Mainers. Inter Milan diam-diam rutin jalin komunikasi dengan agen Chiesa. Inter Milan dilaporkan tengah rutin menjalin komunikasi dengan agen winger Juventus, Federico Chiesa.
Hal ini menurut Tuttosport via Internews, bahwa Nerazzurri tengah menjalin kontak dengan agen pemain berusia 26 tahun itu terkait potensi kepindahan yang mengejutkan. Chiesa memang lagi heboh dikabarkan bakal hengkang dari Juventus, lantaran tidak masuk dalam rencana pelatih Thiago Motta untuk musim 2024-2025 mendatang, yang jelas bahwa kontraknya saat ini hanya tersisa kurang dari setahun lagi, dan tidak memiliki prospek untuk menandatangani kesepakatan baru dengan Bianconeri. Oleh karena itu, Juventus bertujuan untuk menguangkannya di musim panas 2024 ini selagi mereka memiliki kesempatan. Jika tidak, tentu saja risikonya bakal kehilangan pemain besar dengan status bebas transfer saat kontraknya habis pada musim panas tahun depan. Belum jelas kemana Chiesa akan pergi jika ia meninggalkan Juventus di musim panas ini. Ada ketertarikan dari Roma, klub-klub di Turki, dan dari Arab Saudi. Namun, Chiesa tidak tertarik, jadi kini tinggal Inter Milan, yang terus memantau situasinya. Tuttosport melaporkan bahwa Inter telah rutin menjalin komunikasi dengan agen Chiesa, Vali Ramadhani. Jadi, ada kemungkinan Inter mencoba memboyongnya dengan harga murah pada musim panas ini, mengingat situasi kontraknya. Juventusnya Thiago Motta masih labil. Juventus belum meraih hasil SIP dalam ajang pramusim. Manuel Locatelli mengisyaratkan bahwa Bianconeri butuh waktu adaptasi. Juventus saat ini dilatih oleh Thiago Motta. Ada 2 laga uji coba yang sudah dilalui, namun Juve kalah 0-3 dari Nuremberg dan imbang 2-2 dengan Brest. Hasil-hasil itu memperlihatkan bahwa si Nyonya tua belum matang. Ide permainan yang dibawa Motta belum mampu dijalankan dengan baik oleh para pemain. Locatelli percaya Motta bisa memberikan ide permainannya ke dalam tim. Namun, Juventus masih harus butuh waktu untuk bisa menjalankannya. Jelas ada gelombang antusiasme. Para anggota staf sangat jujur dan terus terang. Yang tentu saja penting, karena kami butuh ide-ide yang jelas. Kami punya apa yang dibutuhkan untuk menghasilkan pekerjaan yang hebat, kata Locatelli kepada Sky Sport Italia. Juventus sudah lama tidak mampu meraih Scudetto. Bianconeri terakhir menjadi kampiun Liga Italia pada 2019 hingga 2020. Motta diharapkan bisa mengembalikan kejayaan Juventus. Terlebih, dia musim lalu mampu mempersembahkan tiket ke Liga Champions untuk Bologna. AC Milan akan menjadi pesaing utama Inter untuk Scudetto musim depan. Diwawancarai di Radio One, agen FIFA Claudio Anellucci fokus pada perebutan Scudetto Serie A musim 2024-25 dengan memilih siapa pesaing utama Inter untuk musim depan. Saya yakin AC Milan akan menjadi pesaing utama Inter. Mereka melakukan operasi cerdas terhadap pelatih yang sangat diremehkan, tapi Fonseca adalah salah satu prospek terbaik di sepak bola Eropa. Lalu, dalam sepak bola ada beberapa variabel. Anda bisa mengatakan satu hal dan Anda terbukti salah seminggu kemudian. Musim lalu, AC Milan bertenggar di posisi kedua klasemen dengan selisih 19 poin dari Inter. Pertemuan kedua tim musim lalu berakhir Inter menang 5-1 di kandang, dan menang 1-2 di tandang.